aku Vincentia Haranggaganiron, biasa dipanggil Erni. Aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Nah, kali ini aku bakal ngebawain sedikit informasi atau materi UAS PKN yang berjudul um, Catatan Demokrasi Indonesia Menjelang Pemilu 2024. Sebelum masuk ke materinya, aku mau ngebahas tentang apa sih itu demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang bermakna rakyat atau kalayak. Lalu dan kata kratos nih, yang bermakna pemerintahan. Jadi kalau digabungin, makna kedua kata itu adalah kekuasaan rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Maksudnya tuh apa sih? Maksudnya tuh kayak rakyat itu memegang kendali penuh dalam memilih atau memutuskan suatu keputusan atau suatu peraturan gitu, tapi melalui perantaraan rakyat atau kalau biasa disebut di Indonesia itu ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kayak nyalurin aspirasi rakyat. Demokrasi ini dengan kata lain adalah suatu sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Lalu demokrasi ini tuh punya prinsip-prinsip. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang kedua ada prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Nah, lalu jenis-jenis demokrasi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Biasanya nih demokrasinya tuh kayak dibagi menjadi dua juga, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Lalu yang kedua ada namanya demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada demokrasi liberal, dan terus habis itu demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Terus apa sih ciri-ciri demokrasi itu? Demokrasi ini punya banyak banget ciri. Yang pertama, pemerintahannya itu didasarkan atas kehendak dan keputusan atau kepentingan semua rakyat. Jadi nggak semerta-merta cuma ke pemimpin doang, tapi rakyat itu memegang kendali penuh. Seperti tadi yang aku kasih tahu di pengertian dari demokrasi itu sendiri adalah rakyat yang memegang kendali penuh dalam setiap keputusan yang diambil. Lalu yang kedua adalah ciri konstitusionalnya ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga adalah ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Seperti tadi aku jelasin kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya DPR. Jadi itu sebagai kayak apa ya? Media atau alat atau sekelompok organisasi atau lembaga untuk menyalurkan aspirasi rakyat atau pendapat rakyat itu sendiri. Lalu ciri yang keempat ya, yang keempat itu ada ciri pemilihan umumnya itu sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Yang ketujuh, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Dan kalau kita lihat nih demokrasi Indonesia saat ini, Indonesia tuh kayak bukan mencatat sih, kayak Indonesia tuh mengalami kemajuan dalam hal demokrasi. Buktinya itu adanya kenaikan indeks demokrasi Indonesia dari 6,30 pada tahun 2020 menjadi 6,71 pada tahun 2021. Wow. Jangkanya tuh kepanjang banget ya. Maksudnya jaraknya itu lumayan banget loh itu. Dan Indonesia menjadi peringkat 52 dunia.
terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada tahun 2020. Penilaian indeks ini sendiri pastinya berdasarkan pada hasil observasi atas 5 indikator demokrasi, yakni proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan dan partisipasi politik, serta budaya politik. Kelima indikator itu lantas diuraikan dalam 60 kuesioner yang dijawab oleh tim ahli. Survei-survei domestik yang terkait atas ke-60 isu itu akan memandu tim ahli memberikan jawaban atas semua pertanyaan itu. Dan pastinya masing-masing jawaban itu punya standar nilai dan bobotnya sendiri. Dan kalau kita lihat demokrasi pasti ada ya setiap negara itu punya sisi gelapnya dalam hal demokrasi itu tadi. Nggak terkecuali Indonesia. Kalau kalian ingat ada tuh namanya tentang kasus peristiwa Trisakti. Jadi Trisakti itu aku bakal ngejelasin apa sih itu peristiwa Trisakti. Jadi peristiwa Trisakti itu merupakan salah satu peristiwa yang masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Jadi aku bakal nyeritain nih tragedi Trisakti. Jadi kalau kita lihat tadi kan demokrasi itu mempunyai dua sisi yang berbeda, sebagaimana pada tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana peristiwa ini merupakan sebuah fenomena penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Mereka yang tewas adalah ada Alam Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Wah. Jadi bukan rahasia lagi nih, ketika masa Orde Baru demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya, bahkan untuk menembusnya harus dibayar dengan nyawa. Sebagaimana yang terjadi pada tragedi Trisakti. Dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang mulai nggak stabil atau mulai goyah pada awal tahun 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka yang melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 adalah perwujudan dari implementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang. Kemudian, beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi nih dengan pihak Polri. Lalu pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Dan para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Dan akhirnya ya, seperti kalian tahu, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke RS. Lebih tepatnya ke RS Sumber Waras ya namanya. Melihat tragedi ini, faktor penyebabnya itu seperti tadi yang aku udah sebutin, itu ada faktor krisis ekonomi di Indonesia yang nggak stabil atau mulainya finansial Indonesia tuh udah mulai goyah dan para mahasiswa itu mau mengutarakan aspirasi untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya. Itu sih faktor penyebab kenapa kasus ini bisa terjadi. Lalu tanggapan aku terhadap kasus ini pastinya ini menjadi apa ya? Kasus Trisakti 1998 ini menjadi kategori pelanggaran HAM berat
masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Tanggapan aku pastinya, apa ya, Indonesia harus harus mulai berani atau berani untuk melihat para aspirasi rakyat. Jadi nggak hanya kayak karena kita adalah negara demokrasi gitu loh, seperti yang tadi aku bilang, pengertian dari demokrasi itu sendiri adalah keputusannya sebagian besar, bahkan semuanya itu keputusan dari rakyat. Tapi ketika suara rakyat gak didengar, itu sama aja fungsi demokrasi itu nggak berjalan. Jadi menurut aku para petinggi-petinggi atau kayak orang-orang yang lebih tahu tentang hukum atau para petinggi pejabat-pejabat itu harus mendengarkan aspirasi rakyat sih. Karena mereka juga nggak bakal ada di situ tanpa dipilih oleh rakyat gitu. Jadi itu mungkin perbaikan untuk Indonesia ke depannya. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you.